Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ratna Dewi. Saya merupakan seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Cilegon. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas, yaitu menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dalam membuat review vlog makanan khas Provinsi Banten, yaitu Gipang sebagai objeknya. Hasilnya akan diunggah ke media sosial TikTok. Bapak Ibu guru hebat, peserta didik kita lebih menyukai gawai dibandingkan dengan buku teks. Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi belajar peserta didik. Salah satu latar belakang saya membuat praktik baik ini yaitu karena saya merasa resah dengan para peserta didik saya yang lebih senang untuk men-scroll TikTok pada saat mereka di rumah dibandingkan dengan membaca buku. Kalaupun mereka membuka media sosial, mereka hanya sebagai penonton dan cenderung pasif. Berawal dari keresahan ini, saya menerapkan model pembelajaran Project Based Learning yang dilaksanakan secara berkelompok, kolaboratif, dan aktif. Apa yang dicita-citakan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada saja beberapa kendala yang dihadapi, seperti yang pertama, terbentur dengan peraturan sekolah yang melarang peserta didik untuk membawa gawai ke sekolah. Kemudian ada pula peserta didik yang menolak untuk bekerja kelompok karena sudah merasa hebat sendiri atau tidak sesuai dengan kelompok keinginannya. Lalu yang terakhir yaitu ada peserta didik yang menolak sebagai editor video karena merasa belum mampu untuk mengedit video dengan baik. Dan yang terakhir, suasana sekolah begitu ramai, sehingga untuk pengambilan vlog terasa kurang kondusif. Langkah yang saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama, saya meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu dan Wakasek Kesiswaan untuk memperbolehkan para peserta didik membawa gawai ke sekolah pada saat pembelajaran. Yang kedua, saya meminta izin kepada staf perpustakaan untuk memperbolehkan para peserta didik membawa makanan karena mereka harus mereview vlog di tempat yang kondusif. Lalu, saya juga meminta izin kepada staf perpustakaan untuk meminta wifi gratis agar mereka dapat mengunggah hasil video TikTok-nya. Yang ketiga, yaitu peserta didik dibagi kelompok secara rata berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang visual, audio, dan kinestetik. Mengapa? Agar peran mereka lebih rata dan mereka dapat bekerja secara kolaboratif. Di dalam kelompok tersebut, ada yang bertugas sebagai penulis naskah vlog, kemudian ada yang aktor dan aktris, ada pula yang berperan sebagai juru kamera, editor video, dan koordinator umum. Semuanya harus saling berbaur dan tidak boleh ada yang egois dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut agar vlog yang dibuat menjadi lebih kreatif, menarik, dan the best. Yang keempat, yaitu membuat kesepakatan kelas terutama dalam kegiatan pembelajaran ini agar pembelajaran ini bisa kondusif dan maksimal. Hasilnya, peserta didik sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Hal ini terlihat dari hasil konten-konten yang mereka unggah di TikTok dan menandai saya. Berikut saya tampilkan hasil karya peserta didik saya. Assalamualaikum teman-teman. Halo, kali ini aku, Akwam, dan temanku ingin ngajak kalian semua untuk berkenalan dengan makanan cemilan favorit di Banten, yaitu Gipang. Yang aku maksud makanan favorit di Provinsi Banten, yaitu Gipang ini sudah populer di zaman yang dulu kala. Bentuknya yang persegi mengingat aku pada singkong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Agus Marianto MM, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Cilegon, sangat mengapresiasi dan
mendukung Ibu Ratna Dewi untuk berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Kelancaran pembelajaran yang berdampak pada peserta didik seperti praktek baik, membuat konten review vlog, deskriptif tentang makanan Gipang dapat menjadi nilai plus bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui dan mengenalkan makanan Gipang ke dunia maya yang lebih luas cakupannya. Yang kedua, mereka dapat belajar menjadi seorang konten kreator di TikTok yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kehidupan peserta didik di masa depan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ama, saya guru Bahasa Indonesia. Saya terinspirasi dari praktek baik Bu Dewi, lalu saya mempraktekkan membuat vlog makanan kesukaan secara berkelompok. Hasilnya luar biasa sekali. Siswa kreatif dalam membuat vlog. Di sini para siswa terlihat bibit-bibit konten kreator. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jajang Samsudin. Saya mengajar seni budaya di SMP Negeri 4 Kota Cilegon. Ketika Bu Dewi mendiseminasikan praktik baiknya, saya merasa ragu karena rasanya sulit untuk menerapkannya di mata pelajaran saya. Mengingat kemampuan saya dalam menggunakan aplikasi video terbatas. Tapi saya tetap mencobanya. Ternyata peserta didik saat ini lebih pandai dalam mengedit video. Mereka perlu diarahkan untuk membuat konten video yang positif dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa tertantang dan senang karena dapat belajar membuat konten vlog yang positif, menarik, dan mereview Gipang di TikTok. Bisa ngenalin Gipang ke dunia maya juga. Baru kali ini kami makan di dalam perpustakaan karena untuk mengerjakan tugas mereview vlog makan Gipang. Kami juga diperbolehkan memakai wifi perpus untuk upload videonya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas dengan mengimplementasikan model pembelajaran Project Based Learning untuk mereview vlog makanan khas Provinsi Banten, yaitu Gipang, yang kemudian diunggah ke TikTok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.